Pemirsa, masih di Profesiku. Kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai profesi penata tari. Oke, Kak, boleh dong ya kita gali lebih banyak lagi, lebih dalam lagi tentang seorang penata tari. Ya. Nah, kalau dilihat nih, seorang penata tari itu identik dengan yang namanya menciptakan suatu gerakan, habis itu mengkolaborasi juga, ya. Bahkan sampai memodifikasi sebuah tarian yang ada untuk dikembangkan lagi. Nah, itu tuh biasanya butuh waktu berapa lama untuk menciptakan satu gerakan tari? Tentunya berbeda-beda ya. Untuk membuat suatu karya tari, misal kalau untuk mengkolaborasian, itu kan kita ambil dari suatu gerak yang sudah ada. Nah, untuk menggabungkan gerak itu biasanya kita membuat suatu tari itu minimal 2 bulan atau 3 bulan. Oh, jadi prosesnya tuh berbulan-bulan juga? Ya, karena kan kita harus memikirkan konsep, memikirkan untuk membentuk suatu gerak, untuk menjadi suatu cerita dan suatu tarian. Nah, beda lagi misalnya kalau kita membuat tarian yang memang benar-benar memang tarian itu memang harus kita buat. Membuat suatu tarian itu memang benar-benar murni dari pemikiran kita, yang bisa kita ambil dari contohnya kayak tadi cerita, tarian, karya tari kan. Kita harus mencari sumber cerita tersebut, mulai dari penggalian, mencari sumber tarian ini ceritanya tentang apa. Jadi untuk membuat suatu cerita secara utuh, secara itu tidak sembarangan. Nah, sesudah kita mendapatkan pola-polanya, habis itu performnya kan juga pakai baju gitu kan, pakai kostum ya bahasanya. Nah, kostum ini sendiri itu apa dibikin sendiri atau memang kostum pakem atau ada orang ketiga nih yang membuatkannya? Itu tergantung lagi dengan tariannya kan ya. Kalau untuk karya tari yang bisa kita bikin, itu biasanya inspirasinya adalah dari apa yang rencananya kita buat, tari apa yang kita buat. Misalnya semacam penokohan misalnya, itu ada khusus untuk tokoh ini kostumnya seperti ini. Jadi kita desain sendiri, kemudian bahan-bahan kita cari, kemudian kita jahit, kita bawa ke tukang jahit. Nah, kebetulan kan di Sanggar kita belum ada yang bisa menjahit sendiri ya. Masih dengan bantuan dari pihak penjahit gitu ya. Kalau untuk apa tuh yang di kepala itu bikin sendiri? Untuk aksesoris, aksesoris itu kita sesuaikan menurut cerita tari itu tadi. Misalnya tarinya seperti apa, untuk aksesoris kostum seperti apa. Untuk inspirasi sendiri nih, inspirasi biasanya didapat itu dari mana? Inspirasi baik itu inspirasi gerakan atau inspirasi kostum-kostum aksesorisnya itu biasanya dari mana? Kita bisa melihat, mengamati keadaan lingkungan di sekeliling atau cerita-cerita dari legenda-legenda, membaca cerita-cerita rakyat. Di situ kita bisa terinspirasi untuk membuat suatu karya tari. Nah, untuk kostum sendiri pun kita bisa, kan sekarang banyak referensi kan, ada video, bisa cari di Google juga, di Google kan banyak. Nah, mungkin lewat itu kita bisa membantu untuk melengkapi ya. Oke. Nah, kalau gitu apa sih motivasi terbesar kakak sampai akhirnya kakak bisa menekuni dunia tari sendiri? Sebenarnya keinginan, motivasi itu simpel. Keinginan saya yang paling besar itu adalah membuat tari, khususnya tradisi ini semakin diminati oleh masyarakat luar, sehingga di masa yang akan datang tari tradisi ini tidak akan hilang. Karena menurut saya sebuah tradisi, sebuah budaya itu adalah merupakan suatu warisan, identitas daripada suatu wilayah.
bahkan suatu identitas daripada bangsa bahkan negara Indonesia sendiri. Iya, memperjuangkan Kebanggaan sendiri. kebanggaan bagi kita kan kalau kita memang bisa meneruskan, bisa mengembangkan. Baiklah. Nah, selama perjalanan yang cukup lama ini ya, dari nol mungkin sampai sekarang, pasti dong ada kendala-kendalanya. Boleh dong diceritain sama kita kendala-kendalanya selama ini tuh apa aja? Kendala, banyak kendala, cuman kita anggap itu suatu kendala yang tidak berarti. Wah, tidak berarti, pemirsa, tidak berarti loh. Banyak kendala, terutama kendala yang kita hadapi ini adalah persepsi masyarakat, pemikiran orang-orang mengenai tari tradisi, kemudian mengenai ruang gerak yang terbatas, juga soal pendanaan itu yang utama ya. Tapi seperti yang saya bilang, itu kendala yang sangat tidak berarti, karena apapun itu bagi kita, apalagi sebagai seorang pegiat seni yang ingin memajukan, semua kendala itu kita anggap angin lalu. Sebagai motivasi juga, semangat juga ya. Pemikiran yang harus kita rubah dari mereka bahwa tradisi itu adalah kuno. Gitu. Bagaimana caranya? Kita harus membuat mereka meminati. Situ kadang-kadang kendalanya. Dan ada lagi remaja-remaja sekarang ini kan mungkin mereka minder untuk menjadi sebagai seorang penari. Misalnya, aku tidak cantik. Oh gitu. Kemudian, aku tidak tinggi. Pikiran my mereka itu penari itu harus cantik dan harus tinggi. Sebenarnya tidak. Tidak semua tarian itu yang menggambarkan sosok yang cantik. Tidak dari cerita tari itu menggambarkan sosok yang bagus, tinggi, atau seperti itulah bayangan mereka. Padahal banyak tarian-tarian yang menggambarkan sesuatu yang tidak cantik. Contoh ya, tarian misalnya menggambarkan pewayangan, rohana. Oh iya. Itu kan tidak harus. Ada banyak karakter di sana. Iya, karena berbagai macam karakter, seorang penari itu harus bisa menggambarkan berbagai macam karakter. Jadi jangan takut kalau aku tidak cantik, aku tidak tinggi, jangan takut, bisa jadi penari. Karena bisa juga dimodifikasi, mukanya dimodifikasi. Kan bisa teknik riasan. Teknik riasan itu membantu juga ya. Iya, betul. Oke deh, nah sekarang suka dukanya nih, berbagi suka duka kita di sini. Kayaknya lebih banyak suka daripada duka ya. Gitu. Dukanya. Alhamdulillah. Selama saya berkegiatan di seni, alhamdulillah dengan seni, dengan tari tradisi sudah membawa langkah saya, anggap aja melalang buana. Wah, sampai melalang buana sekarang ya. Kenapa saya sampai mencintai sekali dengan seni tradisi? Dengan seni tradisi, seni tari tradisi, saya pernah ikut sebagai kontingen mewakili Kalimantan Selatan keluar daerah. Mewakili Kalimantan ya? Ya, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan keluar daerah. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang sudah saya pijak. Bahkan alhamdulillah juga sudah sampai ke luar negeri. Alhamdulillah, hanya dengan menekuni seni tari. Kita kan punya kebanggaan juga, kita membawa ke negara orang, ke benua orang. Kebanggaan kita ini loh, budaya kita. Oke. Ini dari berjuang dari nol ya? Iya, betul. Dari latihan dari tidak bisa apa-apa, hanya bisa bergerak, karena menari itu bukan hanya seni gerak, tapi harus mendalami gerak itu apa yang harus kita sampaikan sehingga orang bisa meresapi ceritanya. Iya, bisa membaca, bisa mengerti apa sih yang akan kita sampaikan dari gerak tersebut. Duka, suka duka. Kalau dukanya sepertinya tidak ada duka, karena di seni itu memang harusnya selalu bahagia. Selalu bahagia, saking bahagianya, dukanya pun udah nggak dirasain lagi ya. Lewat aja.
Cuman mungkin kalau kita lagi menginginkan sesuatu untuk kebaikan keberlangsungan memajukan tradisi, kadang-kadang ada sesuatu yang membuat kita terkendala, menghalangi, itu yang membuat ruang gerak juga terbatas. Itu gitu yang membuat kita agak lumayan sedih lah. Bagaimana, seperti apa yang harus kita lakukan untuk memajukan dan mengembangkan. Oh ya, juga yang sepanjang perjalanan merintis sanggar sendiri dalam menghasilkan karya-karya nih ya, bersama teman-teman di sanggar, sama adik-adik saya di sanggar, kami ada beberapa karya yang kami ciptakan. Salah satunya itu adalah penggabungan dari gerak-gerak tari Banjar yang kita ambil yang berakar dari tari Banjar gitu kan ya, seperti tari Bahindang-Bahindala. Itu kebanyakan kita ambil dari tari Japin. Kemudian ada lagi yang mengangkat dari kebiasaan masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya. Itu kita ambil dengan nama judul Babengkeng. Babengkeng. Itu aku tahu itu, iya, cantik-cantikan. Bersolek. Iya, tapi kalau orang zaman dulu itu kan menggunakan untuk mempercantik diri itu dengan menggunakan pupur basah. Pupur babiji itu. Jadi budaya kita dulu tidak ada yang menggunakan kosmetik yang bahan kimia, kosmetik yang alami. Jadi kalau kita ngangkat itu. Jadi kalau misalkan mau jalan-jalan ke satu acara ya jadi pakai pupur itu? Bukan. Nah, jadi untuk mempercantik diri mereka merawat dengan pupur basah. Jadi begitu mereka keluar tidak perlu lagi mereka dengan menggunakan alat-alat make up seperti sekarang. Karena sudah kinclong ya. Sudah cantik alami, natural. Oke deh. Nah terus Kak, boleh dong kasih tahu sama pemirsa di rumah juga tips untuk yang suka dengan dunia seni sendiri, buat teman-teman yang di rumah pengen bergabung nih, yang ingin juga mendalami tentang tarian-tarian atau dunia seni sendiri, ada nggak tips-tips untuk pemirsa di rumah? Tipsnya adalah jika memang kita menginginkan sesuatu yang memang harus kita lakukan, maka lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Artinya jangan memikirkan sesuatu itu apa yang bisa kita dapatkan, kita hasilkan, tetapi kita harus memikirkan apa yang bisa kita berikan dari apa yang kita lakukan. Dan juga intinya adalah harus belajar atau mempelajari, mengaji dengan sungguh-sungguh, karena seorang penari itu bukan hanya dari seni gerak, tapi harus memang mendalami apa makna dari tarian tersebut, dari tradisi tersebut. Jika kita hanya sekedar ala kadarnya untuk mempelajari, itu nanti ada sisi jenuhnya udah gitu ya. Mungkin kita suatu saat akan jenuh. Kalau kita memang mencintai, sampai kapanpun kita akan merasakan bahwa itu adalah bagian dari diri kita. Oke deh, kalau begitu mudah-mudahan selalu sukses untuk Kak Irna sendiri dan sanggar teman-temannya juga, dan tetap terus bisa berkarya, bisa memberikan memberikan satu inspirasi juga bagi teman-teman semua di rumah khususnya, dan bagi Kabupaten Tabalong yang kita cintai ini. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak untuk semua waktunya dan semua tips-tipsnya. Mudah-mudahan ini sangat-sangat membantu untuk kita semua terus berkarya. Nah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada Profesiku episode Penata Tari. Semoga di tayangan berikutnya kita akan berjumpa lagi.